Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau pada pagi hari ini kita boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat, mari sebelum kita memulai semua aktivitas kita mohon bekal, pimpinan dan penyertaan Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh hati kami bersyukur Tuhan atas kesempatan yang masih Tuhan berikan pada pagi hari ini. Untuk itu Tuhan, sebelum kami memulai semua aktivitas kami, mari Tuhan bekali kami dengan kebenaran firman-Mu, agar kami boleh tetap berjalan di jalan kebenaran-Mu, di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah pada kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Pagi hari ini pembacaan firman Tuhan akan saya ambil di dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Demikian bunyinya: jalan orang benar dan jalan orang fasik. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu jalan orang benar. Ya, jalan orang benar. Mari kita baca. Dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di sini firman Tuhan pada pagi hari ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Raja Daud di dalam Mazmurnya, Tuhan mengenal jalan orang benar. Ya, Tuhan mengenal jalan orang benar. Karena itu, jikalau kita hidup sebagai anak-anak Tuhan, kita hidup sebagai orang percaya, kita harus berjalan di dalam jalan yang sudah tunjukkan kepada kita, dengan takut akan Tuhan, dengan mendengar dan melakukan kebenaran firman-Nya. Di sini dikatakan, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Orang yang kesukaannya adalah melakukan firman Tuhan, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bukan kita sepanjang hari tidak boleh bekerja, hanya merenung-renungkan firman Tuhan. Yang dimaksud di sini, ya, terimalah firman Tuhan sebagai bagian dari kehidupan kita. Firman Tuhan harus ada di dalam hati dan pikiran kita, sehingga setiap perilaku kita menunjukkan ada kebenaran firman Tuhan. Hidup menjadi terang, hidup menjadi sukacita senantiasa, karena ada firman yang di dalamnya ada kekuatan Allah di dalam kehidupan kita. Dan di sini dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya, hidup ini seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini perumpamaan yang disampaikan lewat Mazmur Daud ini. Hidup ini seperti pohon, ya, ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya. Hidup selalu dalam situasi yang berbahagia,
hidup dalam situasi yang penuh damai, dan apa saja yang diperbuatkan berhasil. Bukan karena kita mampu, kita dapat melakukan segala sesuatu dan berhasil, hanya oleh karena adanya aliran air kehidupan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Bukankah hidup ini penuh dengan kelemahan? Bukankah hidup ini penuh dengan kekurangan? Tetapi jikalau kita menempatkan hidup ini di tepi aliran air kehidupan, Yesus Kristus, Roh Kudus menopang, menyertai sepanjang kehidupan kita, maka hidup ini akan menjadi kuat dan perkasa. Sehingga apa yang dikatakan di sini, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berhasil karena ada kekuatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Keberhasilan kita semata-mata hanya oleh anugerah Tuhan. Bukan kita yang mampu, tapi Tuhan yang berperan aktif memberkati hidup ini. Dan bahkan di sini dikatakan, ya, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Tuhan itu mengenal jalan orang benar. Siapakah jalan orang benar? Bukankah hidup kita? Orang percaya adalah orang benar, orang yang sudah dibenarkan oleh kematian Kristus di atas kayu salib. Dan Tuhan memberikan kekuatan bagi kita yang luar biasa. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Apakah kita yang mampu? Tidak. Kita mampu menanggung segala perkara karena Tuhan yang memberikan kekuatan pada kita. Ini satu kebahagiaan Bapak Ibu Saudara sekalian bagi kehidupan orang percaya. Apa yang dapat kita lakukan di dunia ini? Dalam situasi yang sulit pada saat ini, apa yang dapat kita lakukan? Siapa yang dapat kita andalkan? Teman kita, orang tua kita, keluarga kita, bos kita, ya, semua tidak ada yang dapat kita harapkan. Hanya Yesuslah pengharapan hidupku. Hanya Yesuslah kekuatan hidupku. Hanya Yesuslah perisai hidupku. Oleh karena itu, jikalau pada pagi hari ini firman Tuhan berbicara tentang bahagia, kesukaan akan Taurat Tuhan, biarlah kita mau ambil firman Tuhan ini sebagai bagian dari kehidupan kita. Apapun yang kita kerjakan, Tuhan ikut bekerja di dalamnya. Tuhan ikut bekerja di dalamnya. Tuhan menginginkan hidup ini menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Menjadi terang, menjadi saksi. Firman Tuhan mengatakan, pergilah, jadikanlah sekalian bangsa itu muridku, dan ajarlah mereka, dan baptislah mereka. Tuhan suruh kita apa? Tuhan suruh kita bekerja, mencari jiwa guna kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kalau dalam hidup kita tidak ada firman yang memberikan kekuatan bagi kita, kita tidak mungkin dapat melakukan semuanya ini. Hanyalah kelelahan-kelelahan belaka, tidak ada gairah. Karena jikalau Tuhan tidak support, Tuhan tidak memberi kekuatan bagi kehidupan kita, kita tidak mampu berbuat apa-apa. Pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa hidup kita ini adalah seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya. Ada sumber air kehidupan yang Tuhan berikan bagi kehidupan orang percaya. Inilah yang harus kita yakini, yang harus kita terima dengan iman percaya kita yang teguh, dengan iman percaya kita yang sungguh,
sehingga kita menjadi orang-orang percaya, kita menjadi anak-anak Tuhan. Benar-benar kita boleh menikmati apa yang sudah Tuhan janjikan lewat kebenaran firman-Nya. Lebih hari kita lebih melihat kemuliaan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Lebih hari iman kita boleh lebih bertumbuh sehingga mencapai satu titik iman yang cukup dewasa. Ketika kita memiliki iman yang dewasa, kita tidak akan merasakan hidup ini sulit. Kita tidak akan merasakan hidup ini banyak masalah. Karena Tuhan yang selalu menyertai kita, dan Tuhan yang selalu siap menolong kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, lewat renungan firman Tuhan yang singkat pada pagi hari ini, biarlah kita mau tetap berjalan di jalan orang benar. Jalan orang benar yaitu jalan bersama dengan Kristus. Berjalan di dalam pimpinannya, berjalan di dalam penyertaannya, sehingga hidup ini boleh menjadi ringan dan kita boleh menikmati hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Terimalah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dengan hati dan pikiran kita yang terbuka. Mari Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami perlu Tuhan. Tanpa firman-Mu kami tak mampu berbuat apa-apa. Tanpa firman-Mu hidup kami akan menjadi lemah. Tanpa firman-Mu hidup kami tidak akan memiliki pengharapan apa-apa. Untuk itu mari Tuhan, meteraikan dalam kehidupan kami. Mintalah agar Tuhan tetap menolong, menyertai dan melindungi kita dan memberikan firman di dalam sepanjang aktivitas dan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Jikalau pagi hari ini lewat kebenaran firman-Mu yang singkat ini Tuhan, sudah mengingatkan kami Tuhan bahwa kami perlu kebenaran firman-Mu ada dalam kehidupan kami. Agar kami boleh tetap disegarkan. Kami boleh menempatkan hidup ini Tuhan seperti pokok tanaman yang tertanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya dan tidak layu daunnya. Hidup penuh gairah, hidup penuh sukacita, hidup penuh dengan pengharapan, karena Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin.